Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bu Guru. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sehat semua ya. Semoga sehat. Sehat ya anak-anak. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa dulu ya. Ayo Mbak Lia, silakan dipimpin doa teman-temannya. Tempat itu siap, ya. Berdoa mulai. Selesai. Beri Oke. Selamat pagi Bu Guru. Terima kasih Mbak Lia. Nah, sebelum kita mulai Bu Dewi mau cek presensi dulu. Apakah hari ini semuanya masuk ya? Mbak Elsa, Mbak Angga, Masuk, Bu. Mbak Ferry, masuk semua ya. Semoga anak-anak selalu sehat supaya kita bisa selalu bertemu di sekolah untuk belajar bersama-sama ya anak-anak ya. Oke. Anak-anak, Bu Dewi akan menampilkan sebuah gambar ya tentang pelajaran sebelumnya. Coba anak-anak ingat tidak ini? Nah, apakah sudah terlihat? Sudah terlihat belum ya? Sudah Bu. Oke, coba anak-anak amati gambar ini anak-anak. Orang-orang ini pakai apa ya anak-anak ya? Masker. Oh, masker. Nah, anak-anak masih ingat salah satu cara untuk menjaga pernafasan itu menggunakan Masker. menggunakan masker. Betul sekali ya. Lah, menurut anak-anak, selain organ pernafasan, organ tubuh apa lagi yang harus dirawat oleh kita, harus dijaga? Ayo, apa? Pencernaan, Bu, mungkin pencernaan. Apalagi tadi? Organ gerak, Bu. Ya, iya. Oke, betul semua. Pencernaan. Nah, hari ini kita mau belajar dengan temanya healthy food, ya, makanan sehat. Oke, anak-anak kelas 5 semua, kita akan belajar tentang seperti yang disebutkan Mbak Lia tadi, sistem pencernaan. Lah, tujuan belajar kita hari ini apa toh? Yang pertama, supaya anak-anak mampu menganalisis informasi pada iklan. Kita kan sudah belajar iklan. Terus, anak-anak mampu menyampaikan hasil analisis informasinya. Yang ketiga, anak-anak nanti dapat menyebutkan organ yang terlibat dalam sistem pencernaan manusia. Nah, yang terakhir, anak-anak mampu membuat alat peraga sederhana tentang pencernaan manusia. Sudah siap tentang belajar hari ini? Siap. Sudah Bu, siap. Sudah siap. Ini anak-anak sudah duduk di kelompoknya ya? Sudah. Sudah Bu. Sudah bawa makanan yang Ibu perintahkan kemarin? Sudah Bu, Ini sebelum kita mulai kita nyanyi dulu. Nyanyinya seperti biasa ya. Aku bisa. Oke? Aku bisa, aku pasti bisa. Ku harus terus berusaha. Oke. Yel-yel ya. Kelas 5. Mantap, mantap. Luar biasa. Tepuk tangan dulu. Wih. Nah, anak-anak, Bu Dewi punya video ini. Ya, kita lihat. Bu Dewi punya video. Coba diperhatikan ya. Kelihatan belum? Sudah Bu.
sembarangannya. Itu yang suka berhenti di depan sekolah pada waktu jam istirahat dan jam pulang. Makanya jangan jajan sembarangan. Oke. Itu tadi anak-anak, ya. Iklan layanan masyarakat. Ya, iklan layanan masyarakat tadi itu mengajak kita untuk apa tuh anak-anak? Jangan jajan sembarangan, Bu. Iya benar. Jangan makan atau jajan sembarangan. Kalau tadi di videonya tadi sembarangannya tuh apa itu? Apa saja anak-anak lihatnya? Es, Bu, es warna-warni. Oh, es warna-warni apa lagi? Sausnya, Bu, saus, banyak sausnya. Sausnya ya, enggak tahu itu bahannya dari apa itu sausnya ya anak-anak ya. Iya. Gulanya Bu, pakai gula bibit. Nah, itu gulanya juga. Rasanya di tenggorokan tuh ya jadi serak. Rasanya manis banget. Gatel, Bu. Tapi enak Bu. Gatel, nah iya. Oke. Nah, betul anak-anak tadi ya. Anak-anak masih ingat gak di dalam iklan tadi itu ada yang namanya kata kunci. Iya, betul, kata kunci. Selanjutnya Bu Dewi akan menampilkan sebuah iklan. Nanti anak-anak menganalisis di iklan tersebut itu kata kuncinya apa saja ya. Kita sudah belajar kemarin tentang kata kunci. Nah, coba dibaca Mas Sofa. Yang pertama itu, hindari jajan sembarangan. Yang pertama itu belilah makanan di tempat yang bersih, jauh dari serangga. Oke, yang kedua, Mbak Elsa, yuk. Belilah makanan dari penjual yang bersih dan tidak langsung menyentuh makanan. Oke. Yang ketiga, coba Mas Ferry. Ada enggak ini Mas Ferry? Ke belakang, Bu, ke toilet. Belakang. Bu Dina, Mbak Dina. Ya, Bu. Yang ketiga coba dibaca. Yang ketiga, belilah makanan yang alat dan tempat penyimpanan tertutup. Oke, yang keempat, belilah makanan menggunakan bahan yang aman, bebas dari formalin, boraks, rhodamin B, metanil yellow, dan minumannya kalau bisa yang dibuat dengan air mata. Oke. Nah, anak-anak, Bu Dewi akan membagikan LKPD ya, lembar kerja untuk anak-anak kerjakan. Ini, nanti anak-anak nulis di lembar kerja yang sudah Bu Dewi sediakan. Waktunya 10 menit ya anak-anak ya. Tulis kata kuncinya dari 4 kalimat itu. Sudah? Sudah, Bu. Oke. Mari kita lihat bersama-sama dulu. Yang pertama, kata kuncinya ya. Kata kunci. Kelihatan enggak ya anak-anak? Kelihatan, Bu. Kata kunci. Yang pertama, coba siapa yang mau baca? Makanan, Bu. Oh, makanannya harus beli makanan yang bagaimana? Makanan yang bersih. Oh, makanan beli di tempat yang bersih. Oke. Membeli makanan di tempat yang bersih. Yang kedua, ayo. Siapa lagi yang mau mencoba? Membeli makanan di mana itu ya? Kalau yang kedua. Penjual yang bersih. Oh, penjualnya harus bersih juga, enggak langsung habis pegang ini langsung pegang makanannya. Oke, beli makanan. Pada penjual yang bersih. Yang ketiga, ayo. Yang ketiga apa? Ayo. Siapa? Mbak Rina, coba Mbak Rina. Beli makanan
yang alat dan tempat penyimpanannya Tertutup. tertutup. Sebentar, Bu Dewi tak lihat. Beli makanan, alat penyimpanannya alat penyimpanannya tertutup. Ayo terakhir. Beli makanan di mana? Mbak Elsa, ayo Mbak Elsa. Ya Bu, yang nomor 4 ya? Ya, yang nomor 4. Belilah makanan menggunakan bahan yang aman, Bu. Iya, menggunakan beli makanan dengan bahan yang aman. Jadi tidak pakai pengawet, tidak pakai pewarna, tidak pakai penyedap yang berlebihan. Gitu ya anak-anak ya. Nih, semuanya jawabnya sudah betul. Hebat-hebat semua kelas 5 ini. Oke anak-anak. Selanjutnya, Bu Dewi mau ada pertanyaan ini. Ya. Nah, pertanyaan yang pertama anak-anak. Kenapa kok kita harus merawat organ pencernaan kita? Loh, makan makanan sehat itu kan merawat organ pencernaan kita anak-anak. Mengapa kok harus dirawat itu? Agar tidak sakit perut, Bu. Oh, agar tidak sakit perut. Ya, apalagi? Supaya dia bisa berfungsi dengan baik ya anak-anak ya. Organ pencernaan kita ya. Ya, tidak rusak, Bu. Tidak rusak, betul. Yang kedua, apa akibatnya jika kita tidak makan dengan benar anak-anak? Sakit perut, Bu. Misalnya anak-anak pagi itu nggak pernah sarapan. Pingsan, Bu. Ya, bisa sakit. Sekarang yang ketiga, bagaimana proses pencernaan kita bekerja? Sebenarnya tuh bagaimana sih proses pencernaan kita bekerja? Ada yang tahu anak-anak? Dari mulut masuk ke perut, Bu. Oh, masuk ke perut. Coba sekarang makanannya dikeluarkan, kita makan bersama dulu ya. 1 gigit aja. Oke, 1 gigit aja ya anak-anak ya. Nih, Bu Dewi makan pisang. Enak ini anak-anak. Nah, terus ini pisangnya ini hilang kemana anak-anak? Sikunya. Masuk ke sini, ke kerongkongan, Bu. Masuk ke kerongkongan sini. Iya, Terus kemana lagi? Apa habis itu kenyang, Bu? Habis kenyang terus sudah selesai berubah ini. Ke perut. Ke perut. Perut, Bu, ke dalam perut. Setelah itu jadi apa anak-anak? Lambung, Bu. Lambung. Ya, kalau gitu kita lihat dulu ya, Bu Dewi punya video tentang proses pencernaan kita bekerja. Sudah kelihatan belum? Anak-anak, sudah kelihatan belum ya? Sudah ya? Sudah, Bu. Ya, Bu. Oke. Your digestive system consists of all the organs involved in breaking down the food you eat, absorbing nutrients, and eliminating waste products. When you take... Oke. Nah, ini anak-anak. Sistem pencernaan kita ini terdiri dari semua organ yang terlibat dalam memecah makanan, menyerap nutrisi, bentar. Mbak Dina, bisa diam dulu enggak Mbak Dina? Ayo, dengarkan Dewi. Nah, itu, oke, sip. Dengarkan ya.
Oke. Nah, organ pencernaan ini terdiri dari organ saluran pencernaan dan juga organ pelengkap pencernaan. Nah, terus Take a bite of food, your digestive system is activated automatically. oke. Ketika kita makan menggigit nih, pakai apa anak-anak menggigitnya? Menggigit makanan itu? Gigi, Bu. Ya gigi di dalam mulut ya. Terus menelan. Sistem pencernaan ini di dalam rongga ini diaktifkan. Makanya kita tidak tersedak karena otomatis diaktifkan ini masuk ke kerongkongan. Oke. Terus masuk ke mana tadi habis dari mulut anak-anak? Kerongkongan. Ya, ingat-ingat ya. In the stomach, the food is broken down into smaller pieces and digestive juices are added. Oke. Di dalam perut, lambung itu ya, kata Mbak Fitri tadi, lambung itu makanan tadi dipotong jadi lebih kecil lagi anak-anak. Terus dengan bantuan asam lambung tadi diproses makanan tadi itu. Nih, kalau anak-anak lihat ada hati juga, ini hati, ada kantong empedu dan pankreas. Ini membantu proses pencernaan makanan. Ya, habis dari kerongkongan kemana tadi? Lambung. Oke, lambung ya. Down into smaller pieces and digestive juices are added. The now liquid food is passed on to the small intestine where the nutrients are absorbed and digested. Oke. In the large intestine, also called Nah, terus makanan yang sudah diolah di lambung tadi masuk ke usus halus. Ini usus halus anak-anak, panjang loh ini loh ya. Panjang ini. Nah, di situ di usus halus itu nutrisinya diserap anak-anak ya. Sudah habis nih 90%-nya diserap. Lanjut, sisa makanan tadi masuk ke usus besar. causing the waste products to become firmer and turn into stool. Tuh, masuk ke usus besar. Nah, di usus besar inilah airnya itu tadi diserap anak-anak. Ibaratnya anak-anak itu memeras santan itu lah, anak-anak kan diperus kok airnya kan. Nah, sama ini fungsinya usus besar ini untuk menyerap air. Kalau sudah tidak ada airnya, terus masuk disimpan ke rektum. The stool is then pushed through the intestine towards the rectum by a series of muscle contractions known as... Usus besar ini nanti mendorong terus, kotorannya didorong terus. Kalau sudah ngumpul di rektum, you have 3 to 4 major peristaltic movements each day. The time it takes for food to pass through your digestive system is called the transit time. Transit di situ loh anak-anak, lama loh itu. The average transit time for females is 2.4 days and 1.9 days for males. When stool fills your rectum, nerve endings register that your bowel wall becomes distended and a signal. Nah, kalau sudah penuh rektumnya akan ada sinyal-sinyal ke otak supaya kita segera cari toilet. Aduh, Bu, kebelet, Bu. Nah, itu Sent to your brain, sinyal telling anak-anak you that ya. it's time to find a toilet. Towards the anus. When you are ready, you consciously allow the external sphincter to relax and stool is Buang expelled. sudah sisa-sisa makanan kita. In between going to the toilet, both the internal and the external anal sphincter are contracted to keep you continent and to prevent leakage. Thank you. Nah, ini tadi dari www.coloplast.us ya, anak-anak ya. Nah, di sini tadi ada 5 fungsi. Nah, fungsi pertama adalah untuk mencegah infeksi. Fungsi kedua adalah untuk mencegah infeksi. Fungsi ketiga adalah untuk mencegah infeksi. Fungsi keempat adalah untuk mencegah infeksi. Fungsi kelima adalah untuk mencegah infeksi. Fungsi kelima adalah untuk mencegah infeksi. Fungsi keenam adalah untuk mencegah infeksi. Fungsi ketujuh adalah untuk mencegah infeksi. Fungsi ke-8 adalah untuk mencegah infeksi. Fungsi ke-9 adalah untuk mencegah infeksi. Fungsi ke-10 adalah untuk mencegah infeksi. Fungsi ke-11 adalah untuk mencegah infeksi. Fungsi ke-12 adalah untuk mencegah infeksi. Fungsi ke-13 adalah untuk mencegah infeksi. Fungsi ke-14 adalah untuk mencegah infeksi. Fungsi ke-15 adalah untuk mencegah infeksi. Fungsi ke-16 adalah untuk mencegah infeksi. Fungsi ke-17 adalah untuk mencegah inf
anak-anak enggak boleh jijik loh ya. Wong kita tuh setiap hari tuh mengalami. Jadi kita belajar tentang apa yang kita alami setiap hari supaya kita tahu cara merawatnya dan lain-lain gitu nggih. Lanjut anak-anak. Nah, tadi organnya apa saja yang anak-anak lihat dari video tadi? Ingat enggak? Lambung, usus, usus. Terus lambung. Lambung sudah. Yang untuk menyerap air apa tadi? Usus, Bu. Usus, Bu. Usus halus atau usus besar? Usus halus. Usus halus. Yang untuk menyerap air loh. Kalau usus halus menyerap nutrisi. Usus besar. Ya, enggak apa-apa. Nah, anak-anak, untuk lebih memahami lebih jauh tentang proses pencernaan kita dan juga organ-organ yang terlibat, kita akan melakukan tahap ini anak-anak kita membuat proyek. Yang pertama, merancang alat peraga, membuat alat peraga, dan mempresentasikan alat peraga. Nah, sama seperti kita mau membangun rumah anak-anak ya. Membangun rumah kan kita harus tahu membangunnya di mana, bahannya apa saja, siapa saja yang mengerjakan. Nah, kita nanti juga sama, mau membuat apa, bahannya apa saja, terus yang membuat apa saja, kapan membuatnya, itu nanti kita rancang lebih dahulu. Yang kedua, membuat alat peraganya, sama seperti membangun rumah. Pertama, apanya dulu? Pondasinya, habis pondasi, temboknya, habis tembok, baru atapnya. Nah, nanti juga kita membuatnya seperti itu ya anak-anak ya, tahap-tahapnya. Yang ketiga, presentasi alat peraganya anak-anak. Kalau membuat rumah itu pintunya ini bisa dibuka apa enggak? Terus atapnya bocor apa enggak? Nah, nanti kita cek alat peraga yang sudah dibuat. Bisa dimainkan tidak? Nempelnya kenceng atau tidak? Langkah-langkahnya bagaimana? Kamu ceritakan. Gitu nggih? Nah, selanjutnya kita cek lebih. Hesti bantu Bu Dewi untuk mencari, kita membuat alat peraga model seperti apa ya, kita cari di YouTube, membantu teman-temannya mencari model. Mbak Hesti kan sudah sering pegang laptop toh, ya, Bu. Ya di rumah ya, ya. Oke, dibantu nggih. Ya. Oke. Terima kasih Mbak Hesti sudah membantu teman-teman mencari model. Nah, anak-anak tadi kita sudah mencari dan ditemukan 2 model ya anak-anak ya. Model yang pertama itu, nah nih, alat peraga pakai kaleng. Yang kedua, pakai kardus bekas. Nah, anak milih yang mana ini? Ayo, milih yang mana? Mudah yang mana, Bu? Nomor 1 mana? Cari yang gampang yang mana, Bu? Oh, yang gampang, Bu. Yang gampang. Yang nomor 2 aja gimana? Nomor 2. Mau nomor 2? Ya, Bu, kalau gampang. Nomor 2 aja ya. Nomor 2. Nah, udah, oke, nomor 2. Nah, oke. Kalau sudah, kita sudah tahu membuat seperti apa. Silahkan diskusikan dalam kelompok ya, dengan mengisi langkah-langkah atau lembar kerja yang sudah Bu Dewi sediakan. Nih, ditulis nanti kira-kira model yang nomor 2 tadi alat dan bahannya itu apa saja. Terus pembagian tugas. Mbak Lia nanti bawa apa, tugasnya apa, ditulis di situ. Terus jadwalnya, kapan mau mengumpulkan tugasnya, bahan-bahannya, kapan mau mengerjakannya, kapan presentasinya. Waktunya 10 menit ya. Oke, sudah semua. Sekarang anak-anak sudah membawa bahan semua? Alatnya sudah siap? Siap.
sekarang kita membuat alat peraganya. Jangan lupa nanti langkah pembuatannya ya. Ditulis di sini. Waktunya cukup banyak. 1 jam cukup ya. Oke, Anda tulis laporannya. Nah, Bu Dewi akan keliling. Nanti kalau kesulitan, silahkan mengangkat tangan. Bu Dewi akan datang. Oke? Nah, ini sudah selesai semua ya, anak-anak ya. Sekarang saatnya kita mempresentasikan anak-anak ya. Mempresentasikan hasil pekerjaan anak-anak. Apakah ada kesulitan saat membuat anak-anak? Tidak, Bu. Tidak ya? Tidak, Bu. Tidak ya? Semua bisa bekerja sama? Bisa, Bu. Oke. Bisa, Bu. Yuk, sekarang silahkan kelompoknya Mas Sofa, silahkan presentasi hasilnya. Ya Bu, ini Bu. Oke. Nih. Ya, bisa dipakai ya anak-anak ya, punya Mas Sofa ini ya, berarti berfungsi ya anak-anak ya. Ya. Oke, terima kasih, tepuk tangan dulu untuk kelompoknya Mas Sofa. Nah, sekarang kelompoknya Mbak Fitri, coba Mbak Fitri. Yuk, mana barangnya? Produknya mana? Ya, Bu, sudah selesai. Ini, Bu, ini. Ah, iya. Bisa dipakai tidak? Coba dipraktekkan sedikit. Ya, jadi dari sini ke sini, Bu, turun-turun gitu. Oh iya, nah, betul ya. Sip, tepuk tangan untuk kelompoknya Mbak Fitri. Oke, terima kasih ya. Makasih, sama-sama, Bu. Buat sendiri. Oke. Sekarang anak-anak anak-anak sudah membuat proyek ya anak-anak. Tentunya anak-anak juga sudah tahu organ-organ yang ada dalam sistem pencernaan itu apa saja, ya, fungsinya apa saja. Sekarang saatnya kita mengerjakan evaluasi ya anak-anak. Ini evaluasinya dikerjakan sendiri, Bu Dewi bagi. Oke. Udah? Nah, silahkan mengerjakan, waktunya 10 menit. Sudah selesai? Sudah, Bu. Oke. Sudah, Bu. Baik, kalau sudah selesai. Kita akan bahas bersama-sama ya anak-anak ya. Nomor 1. Sistem organ pencernaan yang ada itu apa saja sesuai gambarnya yuk. Nomor 1 apa? Yang buat menggigit, buat mengunyah. Gigi, Bu, gigi. Masuk kemana? Kerongkongan, Bu. Habis dari kerongkongan ke Lambung. lambung. Dari lambung menuju Usus. usus halus. Nah, dari usus halus menuju usus besar. Terakhir menuju rektum dan dikeluarkan oleh anus. Ya, oke. Terima kasih. Nanti Bu Dewi nilai ya anak-anak pekerjaannya. Kalau sudah, oke. Anak-anak, kita sudah belajar apa saja hari ini? Yuk. Pencernaan, Bu, sistem pencernaan. Pencernaan, betul. Apalagi tadi? Makanan sehat, Bu. Oh, makanan sehat. Kita harus makan makanan sehat. Apalagi? Membuat pencernaan, model. Membuat sistem Membuat proyek pencernaan. Oh, yang pertama tadi menuliskan kata kunci. Kata kunci, ya. Jadi anak-anak, mengapa kita harus menjaga kesehatan organ sistem pencernaan? Ayo, kenapa anak-anak?
supaya tetap terjaga dan tidak rusak, Bu. Betul, supaya tetap terjaga, tidak rusak, karena fungsinya berbeda-beda. Salah satu cara menjaganya adalah dengan makan makanan yang sehat. Oke, bagaimana perasaan anak-anak hari ini? Senang, Kalau Bu. senang, Bu. Kalau senang, coba tunjukkan senyumnya. Kalau sedih, coba cemberut. Coba Bu Dewi lihat. Oh, banyak yang senang ini, banyak yang ketawa. Oh, cantik-cantik semua, weh, sama ganteng-ganteng semua. Nah, baik anak-anak, pembelajaran kita cukup sampai di sini. Terima kasih anak-anak sudah mengikuti kegiatan dengan baik, dengan tertib. Selanjutnya kita juga akan belajar tentang kandungan-kandungan makanan yang ada dalam makanan. Oke. Terima kasih anak-anak. Sekarang meja bersih ya. Iya, Bu. Ya, Bu. Oke. Santi, Meja bersih. Bintang sama Agin. Silahkan. Bintang. Mbak Rina dipimpin doa yuk. Bisa enggak itu? Bu, ayo teman-teman. Di tempat duduk siap gerak, berdoa mulai. Beri salam. Selamat siang. Selamat siang, Bu. Selamat siang anak-anak. Oke, Terima kasih. Hati-hati di jalan. Ya, Bu.